Hai Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk. Tentunya masih bersama saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Moms of the Month kita. Ini perempuan yang luar biasa, ibu dari 2 orang anak yang memiliki kesibukan yang luar biasa. Tapi kita pengen tahu nih, kapan dan bagaimana caranya untuk bisa berkumpul bersama dengan 2 putra-putrinya. Nah, spesial banget di Moms of the Month bulan ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Wakil Menteri Parekraf, Ibu Angela Tanusudibyo. Aku panggilnya bingung antara selalu nanya manggilnya Mbak apa Bu. Ya. Mbak aja, it's okay. Hai Mbak Angela, apa kabar? Baik. Terima kasih loh sudah mengundang saya. Kita terima kasih banget Mbak Angela sudah menyiapkan waktu untuk kita, menyediakan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol sama Mother and Baby. Nah, ini sejak tahun 2019 Mbak Angela punya 1 tambahan tugas baru. Walaupun namanya tambahan, tapi justru kayaknya sekarang yang paling berat ya. Bisa dibilang ya, yang paling berat yaitu menjalankan bukan profesi sih ya, diangkat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019. 2019. Salah. Sama banget kalau 2019. Oke. Berubah dong pasti semuanya. Iya. Ya kan? Ya, of course. Paling berasa tuh perubahannya adalah di dalam keluarga tuh apa tuh Mbak Angela? Jadi gini kan, sebelum diangkat tadi ya menjadi wakil menteri, sebetulnya kan saya memang sudah punya kesibukan, jadi memang sudah bekerja sebelumnya. Jadi kalau bicara sibuk, sebenarnya udah biasa sih kerja sampai larut malam gitu ya, long hours, anak-anak juga semua udah tahu lah, suami juga udah tahu. Bedanya kalau di sini tentunya keluar kota, sebelum pandemi banyak keluar negeri juga, ya kan itu yang cukup berbeda, ya kan, karena sebelumnya saya kalau pergi-pergi pasti sama keluarga, nggak mungkin pergi sendirian, betul. gitu ya. Jadi itu yang sangat berubah, dan tentunya ya kita kalau misalnya di pemerintahan sekarang banyak sekali stakeholdersnya ya, dan kalau kita bicara jadwal ya kita harus mengikuti orang lain justru gitu ya, dan itu yang memang adjustment yang paling besar gitu. Dan ini bisa dibilang salah satu tantangan yang paling besar adalah menyesuaikan jadwal, dan kita tahu kan sebenarnya kan mungkin kalau dulu Mbak Angela udah terbiasa sibuk, tapi kan everything is sesuai jadwal gitu kan ya. Tentunya kalau sekarang kan tiba-tiba itu kan tentunya kita jadi penasaran nih Moms nih. Maksudnya kalau dulu semuanya udah sesuai dengan jadwal, hari ini saya ada meeting ini atau saya ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Tapi kan sejak berada di pemerintahan sebagai wakil menteri, pasti banyak dong kalau tiba-tiba dibutuhkan untuk datang ke suatu wilayah atau dibutuhkan untuk meeting sesuatu itu kan berarti kan something yang mendadak banget ya nggak sih? Nah itu juga merupakan tantangan nggak sih buat Mbak Angela, apalagi untuk mengatur waktu dengan anak-anak? Ya, di awal-awal cukup ada maksudnya cukup kaget juga ya, karena banyak sekali yang betul tadi dadakan dan sebagainya, cuman lama-lama juga kebiasaan juga sih, dan kebetulan anak-anak saya juga sibuk kan dengan sekolahnya dan banyak aktivitas, suami saya juga sibuk dengan pekerjaannya, jadi ya kita semua sama-sama sibuk di rumah. Poinnya adalah gimana kita bisa memprioritaskan segala sesuatu, kita pasti tahu mana yang paling prioritas dan selalu fokus pada kualitas gitu. Jadi itu sepertinya poin penting. Jadi kalau sama anak-anak ya saya akan usahakan sefokus mungkin juga dengan mereka. Ketika di kerjaan juga kita sefokus mungkin dengan kerjaan. Jadi sehingga segala sesuatunya bisa lebih efisien lah gitu, dalam pekerjaan maupun dengan anak-anak juga bisa lebih bermakna gitu. Salah satu biasanya untuk mengatasi tantangan untuk perempuan yang aktif memiliki kegiatan adalah tentunya membagi waktu untuk anak-anak dan untuk keluarga. Nah ini mengatasi tantangan yang satu ini kayaknya itu selalu jadi susah nih sebenarnya ya nggak sih gitu? Iya sih susah, cuman kembali lagi saya pikir ini kan pilihan hidup ya. Jadi I think kita harus karena ini pilihan hidup, kita harus bisa menghadapi itu dan terima emang itu faktanya. Jadi ya sebisa mungkin kita mengatur sebisa kita. Maksud saya gini, jadi kita jangan samakan seorang ibu keberhasilan seorang ibu bukan sama dengan waktu yang di spend time dengan anak-anak. Tetapi menurut saya keberhasilan itu adalah kualitas yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, saya dengan kesibukan saya pun saya juga sudah memastikan anak-anak di rumah itu juga punya kesibukannya.
Jadi bukan berarti saya biarin gitu. Dengan itu akhirnya saya ke kantor pun juga dengan tenang hati karena saya tahu mereka di rumah pun melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Benar sekali ya, selalu kita ingatkan tentunya adalah gini, banyak juga moms di mana ya punya banyak waktu nih sama anak-anaknya tapi sambil berduaan sama anaknya sibuk sendiri gitu kan ya, mungkin sibuk dengan gadgetnya. Nah ini tentunya kita berbicara tentang kualitas yang diberikan, dalam artian mungkin nggak banyak tapi di saat bersama tuh bener-bener yang intens gitu, fokus gitu. Jadi bener-bener Mbak Angela tuh jadi kalau lagi kerja fokus dengan kerjaan, begitu bersama anak-anak fokusnya tuh udah sama anak-anak dan suami dan keluarga ya. Iya harus gitu dong karena di awal ya waktu saya dari awal saya kan udah bekerja, sebelum punya anak saya juga udah bekerja. Nah begitu punya anak dalam benak saya kan, every time setiap waktu saya tidak spend sama anak-anak, itu adalah setiap waktu yang harus saya pastikan saya bisa, maksudnya saya spend dengan bermakna gitu, jangan saya sia-siakan gitu. Jadi ya udah kita fokus aja, jadi kalau di kerjaan fokus sama kerjaan biar cepat selesai juga gitu ya. Terus akhirnya kita bisa segera spend time dengan keluarga kita. Jadi benar-benar semua waktu yang dijalankan bermanfaat. Betul. Nah, kita reminiscing sedikit ya, mundur sedikit ya, mengingat-ingat momen anak-anak lahir. Momen yang paling diingat di saat si kecil dihadirkan, dipelukan kita, itu apa? Jadi gini, sebetulnya setiap kali orang tanya, ingat gak sih momen pertama kali punya anak gitu ya? Bagi saya itu momentum yang actually changing my life. Karena kenapa? Anak saya yang pertama sempat masuk NICU for 2 weeks gitu. Ada sebuah kondisi yang akhirnya ya anyway dia pulih 100%, puji Tuhan ya. Tapi itu momen dimana saya sampai sejauh berpikir ya Tuhan jangan sampai anak lebih dulu dari ibunya. Gitu. Jadi it's a life changing moment. Di saat itu kita kerahkan semua apa yang kita miliki, of course. Tetapi ujungnya dokter juga bilang no, anaknya harus berusaha sendiri untuk yang ini gitu. Jadi at the end of the day it's a life changing moment. Kenapa? Ya kita punya segala sesuatu tapi ujungnya ya kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika dia pulih gitu ya, dan sekarang udah besar, udah anak-anak udah luar biasa gitu. Saya punya anak kedua. They're truly a gift from God yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Betul, setuju. Menjadi seorang ibu buat saya, karena mereka depend sama kita, akhirnya mendorong kita akhirnya menjadi orang yang ingin maju terus gitu. Benar. Ya gitulah kurang lebih. Nah, aku pengen tahu hal terbaik dari being a mom atau menjadi seorang ibu yang nggak akan Mbak Angela lupakan. Misalnya hari atau saat pertama biasanya nih, aku jadi pengen tahu. Duluan manggil mama, panggil papa? Enggak manggil duluan. Karena biasanya paling sering papa, nggak tahu kenapa ya nggak sih, pasti papa duluan gitu kan. Kata pertama anak saya itu apa? Ya nggak, sebenarnya nggak papa sih, tapi apa. Jadi semua serba apa gitu. Ya mungkin mendekati papa ya gitu. Sayangnya bukan mama gitu ya. Iya, pasti begitu ya seringnya ya. Tapi itu oke, karena walaupun dia manggilnya papa, tetap kalau misalnya di ruangan gitu pasti carinya mama gitu. Benar. Itu yang penting. Benar. Itu kayaknya salah satu momen terbaik adalah gini, biarin dia manggil duluan papa, tapi yang dicari aku. Iya. Tapi ada nggak misalnya kayak hal yang membuat Mbak Angel tuh jadi berpikir, gila, saya tuh berhasil menjadi seorang ibu yang ada satu hal pencapaian yang kadang-kadang bukan berupa hal yang misalnya kayak anak tuh bikinin kita misalnya kartu, kan anak-anak senang gitu kan. Iya, maksudnya kayak langsung yang aduh aku happy banget, ini kayaknya benar-benar yang satu yang aku kerja, aku pergi, aku keluar rumah untuk beraktivitas dan juga melakukan sesuatu yang bermanfaat, apalagi juga tentunya untuk negara ini, dibalas dengan begitu sampai rumah mendapatkan sesuatu yang indah. Kayak kalau kata orang-orang gini, I must did something great gitu kan ya, sampai aku diberikan ini oleh anak-anakku. Apa Mbak Angela? Iya, kalau kebetulan anak saya yang kecil, ya mungkin karena perempuan ya, very sweet, dia suka banget nulis surat gitu. Padahal dia belum terlalu bisa nulis, tapi pokoknya kalau tulis I love you mom itu udah lancar. Cuma itu doang yang lancar nulisnya gitu kan. Jadi terus biasa dia suka gambar-gambar gitu, dan itu sering banget dia lakuin gitu tiba-tiba out of the blue, saya lagi di rumah kasih gitu. Itu
ya kita seorang ibu walaupun cuman kayak gitu pasti berbunga-bunga ya hatinya dan seneng banget deh pokoknya. Dan itu sering banget dilakuin sama dia. Wow. Gitu. Oke. Ya, dan ya benar, jadi bikin saya merasa so special gitu. Ya, I mean, ya luar biasa banget lah. Gitu, Bener. rasanya. Ya. Bener. Nah, satu yang menjadi permasalahan menjadi seorang ibu, ini kayak sering sekali kita mendengar ibu tuh merasa insecure, merasa nggak percaya diri, mengalami yang kayaknya, aduh, aku tuh udah jadi ibu yang benar belum sih gitu. Kayaknya aku kayak sering kan kalau kita dengar tuh curhatan-curhatan dari para ibu, aduh kayaknya anak aku nggak suka sama aku deh, anak aku membenci aku deh, aku kayaknya apalagi misalnya nih berkaitan dengan kayaknya aku tidak bisa memberikan ASI untuk anak-anakku, aku tidak bisa full ada untuk anak-anakku. Itu kan kadang-kadang suka menjadikan seorang ibu tuh jadi punya perasaan insecure gitu kan. Nah, pernah nggak sih Mbak Angela merasakan hal tersebut? Kalau iya tuh bagaimana cara mengatasinya? Karena ini pasti akan membantu banyak moms di luar sana yang aku tuh lagi ngerasain insecure nih sama diri aku sebagai seorang ibu, apalagi biasanya paling sering dialami tuh oleh ibu yang memiliki banyak aktivitas di luar rumah. Saya juga suka merasa insecure, curhat. Aku juga suka merasa insecure loh. Pasti sih kayaknya itu ya. Kita sebagai seorang ibu kayak naluri nggak sih ingin menjadi yang terbaik kan? gitu kan. Bener. Dan mungkin juga seperti ada sebuah idealisme gitu ya, seorang ibu harus seperti apa gitu. Jadi sehingga itu kita sendiri loh yang nanamin, padahal nggak ada tuntutan ya kan. Jadi akhirnya benar, jadi tadi ya kalau kita beraktivitas di luar, kayaknya kurang ya waktunya sama anak-anak gitu ya. Apalagi kalau anak-anak mulai membanding-bandingkan tuh sama temennya misalnya. Bener. Iya bener. Nggak bisa nemenin, kan manggilnya Dede ya. Kok mama nggak bisa nemenin Dede sekolah gitu kan? Kalau teman-teman ditemenin gitu di sampingnya. Wah, langsung kena gitu. Aku sering tuh digituin. Kamu kok nggak bisa datang ke acara performance aku? Iya, gitu. Terenyuh gitu. Terus juga kalau waktu bayi biasanya di awal-awal tuh saya sampai punya videonya. Saya berangkat kerja, nangis-nangis di depan pintu kan. Wah, gimana tuh rasanya? Udah kayaknya jangan bergerak dulu, Pak. Nanti gitu bergeraknya. Ada rasa-rasa itu ada gitu. Tapi again, hidup itu adalah pilihan, ya kan? Saya memilih untuk bekerja, dan bagi saya pribadi mempunyai motivasi yang kuat ketika kita bekerja itu juga penting gitu loh, ya kan? Why kita bekerja? Jadi kalau misalnya motivasinya is strong enough gitu ya, I think itu membantu kita sebetulnya fokus aja pada itu. Dan yang kedua tadi, kita memastikan bahwa anak kita ketika kita tinggal tadi misalnya, ya pastikan segala sesuatunya itu sudah lengkap gitu ya. Betul. Kita kan yang pasti kita tidak menelantarkan mereka gitu. Jadi ya memastikan segala sesuatunya kan. Ada juga orang mungkin di luaran bilang ibu tuh harus masak gitu. Iya. Aku nggak bisa masak. Saya kapan masaknya gitu. Kapan masak? Dulu waktu bayi saya masakin Mas ya. Jadi saya ngambil ilmu di luar, itu kan mereka suka bikin makanan terus habis itu dimasukin ke botol-botol kecil, terus di frozen gitu. Dan itu saya lakukan sekitar tiap 3 hari untuk anak saya gitu, karena saya nggak ada waktu juga saat itu. Tapi I want to make sure itu saya bisa kerjakan sendiri waktu bayi. Tapi waktu udah besar kan nggak mungkin digituin ya. Nah, tapi saya mastiin bahwa di rumah selalu ada makanan, mereka semua aktivitasnya lancar dan semuanya dipastikan gitu. Ibu itu setuju nggak sih kalau aku bilang memiliki kayaknya yang paling banyak memiliki ketakutan dalam hidupnya, dalam artian aduh nanti aku tuh nanti anak aku gimana ya, ntar nanti di saat aku tinggalin oke, semuanya udah bener nih, tapi ini gak sih gue suka ngerasa banyak ketakutan yang mungkin takutnya nanti anak aku kenapa gitu kan ya. Hal yang menjadi ketakutan Mbak Angela nih dalam menjadi ibu tuh apa? Kayaknya semua orang tua pasti ada. Iya sih, benar. Ketakutan, mungkin kekhawatiran ya, bukan ketakutan as in fear gitu, tapi khawatir adalah. Khawatirnya banget lagi pasti. Khawatirnya banget gitu ya, apalagi di awal-awal ya. Mungkin kalau udah makin terbiasa, kita ada beda lagi khawatirnya. Gitu kan. Iya, beda lagi gitu. Pasti ada kekhawatiran. Yang kalau di awal-awal ya khawatir ninggalin dan sebagainya, ntar di rumah ada apa-apa gitu kan, itu pasti khawatir.
Tapi ya itu tadi kita ya harus mastiin ada yang jaga, kita ada orang yang kita percaya di rumah dan sebagainya. Di luar itu ya kekhawatiran terbesar dan saya yakin semua orang tua adalah ya kalau kita tidak bisa mendidik anak kita, akhirnya bisa menjadi orang yang mandiri, bermanfaat bagi orang lain gitu di kemudian hari gitu. Jadi itu juga suatu kekhawatiran tersendiri kan, karena kan ya itu sebenarnya kekhawatiran banyak ibu bekerja sebetulnya, karena banyak orang bilang kan sebetulnya kita harus dekat dengan anak terus sehingga kita bisa mengajarkan mereka gitu kan nilai-nilai kehidupan. Nah kalau kita waktunya sedikit gimana gitu, tapi ya itu adalah kekhawatiran seperti itu. Maka dari itu ya itu tadi saya fokus pada kualitas ya kan, dan pastikan orang di sekelilingnya yang kita percayalah yang bisa membantu kita juga. Tadi sudah disinggung juga sama Mbak Angela soal menanamkan nilai-nilai kehidupan. Kan kita tahu bahwa value dalam kehidupan seorang anak itu pasti memang ibu punya peran yang besar sekali gitu kan untuk menanamkan nanti anaknya akan seperti apa. Nah, nilai-nilai kehidupan apa yang Mbak Angela tanamkan kepada anak-anak sejak dini nih Mbak? Yang pasti pertama bersandar pada Tuhan, itu udah pasti. Nomor 2 punya prinsip. Saya ngelihat jangan sampai anak-anak ini terombang-ambing dengan peer pressure dan sebagainya. I want them to have principle in their life. Ketiga, saya ingin mereka punya self worth, karena terutama dengan dunia digital dan semakin terbukanya segala sesuatu, mereka harus bisa menghargai diri sendiri dan juga terutama menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan. Terus yang kita juga coba terus ajarkan adalah mereka diberkati untuk memberkati orang lain. Jadi kita selalu ngajarin untuk terus berbagi sebetulnya. Jadi mulai dari mainan mereka, terus habis gitu setiap ulang tahun juga pasti kita ke panti asuhan dan sebagainya. Jadi mencoba untuk selalu berbagi. Dan yang paling penting yang kita selalu dorong terus, never give up. Setuju. Karena kegagalan tuh pasti ada gitu, dan kita nggak bisa menghindari itu. Dan kita malah belajar kan sebenarnya dari kegagalan. Betul. Dan seringkali menurut saya orang tua tuh mencoba untuk melindungi anaknya supaya nggak gagal. Setuju. Gitu kan? Karena nggak boleh sakit anaknya kan. Nggak boleh sakit fisik dan nggak boleh sakit hati gitu kan. Iya benar-benar. Jadi tapi kita nggak bisa gitu. Justru kita it's okay to fail, it's okay to feel those things. But then don't give up gitu, bangkit aja lagi, try again, and be smart about it gitu. Itu sih 5 hal yang kita selalu coba untuk tanamkan di diri anak-anak. Betul. Buat moms yang mau mencontek juga boleh nih, aku setuju sih. Yang poin terakhir apalagi menanamkan anak atau menanamkan nilai-nilai kehidupan untuk anak tidak boleh gampang menyerah. Kalaupun gagal nggak apa-apa, kan belajar dari kegagalan. Tapi bangkitnya ini sekarang susah loh, banyak yang udah nggak mau. Apalagi naluri orang tua ingin melindungi, udah nggak apa-apa sih aku aja. Saya punya cerita tuh khusus itu. Kenapa Lanis? Jadi anak saya yang pertama, saya waktu sebelum pandemi ya, itu pingin belajar basket. Ya udah saya dorong kan, oke, go ahead, kamu mau belajar basket gitu kan. Terus dia main. Baru sekali 2 kali main dia mau quit. Mungkin nggak tahu kenapa gitu ya. Dia mau quit. Padahal saya lihat teman-temannya oke, gurunya oke, semua oke. Bukan ada hal-hal yang dangerous to him. Kalau dangerous saya tarik gitu kan. Terus habis itu saya janjian sama dia, oke, kamu boleh quit kalau kamu udah bisa 10 kali masukin ke dalam ring, gitu kan. Terus dia bilang gitu ya. Ini masih kecil tuh, umur berapa ya? Sekitar 5 tahun, waktu dia 5 tahun. Terus habis itu dia belajar terus kan. Akhirnya dia bisa masukin tuh kering-kering gitu, bolak-balik. Akhirnya dia nggak mau berhenti. Iya, karena berhasil, ya kan? Bisa, gitu. Kenapa berhenti gitu? Jadi sebenarnya menurut saya sering kali itu taktik tuh sebenarnya. Sedikit-sedikit gitu mikir, wah nih kayaknya dia mau give up, dia nggak bisa, gitu loh. Tapi begitu dia bisa, dia enjoy. Iya benar. Jadi itu yang kita coba untuk tanamin di anak-anak, just try gitu. It's okay. You cannot do it, it's okay, just do it gitu. Nah, kita tutup dengan 3 kata yang menggambarkan Mbak Angela sebagai seorang ibu. 3 kata? Ya. Trusting, loving, insightful. Wah,
Senang banget Mbak Angela, kita diberikan waktu buat ngobrol-ngobrol sama Mbak Angela, sharing mengenai kehidupan Mbak Angela sebagai seorang ibu dan juga kesibukan Mbak Angela di sebagai Wamen Kemenparekraf. Wah, ini luar biasa sekali. Dan yang pastinya Moms, untuk cerita lainnya mengenai Mbak Angela Tanusudibyo bisa dibaca di website www.motherandbaby.com. Mbak Angela Tanusudibyo adalah Mom of the Month dari Mother and Baby. Terima kasih Mbak Angela. Terima kasih. Terima kasih juga buat para moms semuanya yang sudah menyaksikan. Sehat selalu Moms. Bye.